Yang lainnya ya plus minus 30-an. 30-an per item. Iya. Berarti gorengan total berapa itu Mas kalau bawang? Jadi 50 sama 60 ya. Ya 100-an lah. 100-an. Itu habis ya Mas ya? Insya Allah. Oh ini dikasih es batu ya Mas? Iya, ini dikasih es batu ya. Biar apa itu fungsinya? Ya biar lebih renyah aja. Oh biar renyah gitu ya? Es batu gitu buat dia. Ini pakainya pisang tanduk nih ya? Pisang tanduk. Kenapa pakai pisang tanduk Mas? Karena ciri khas kita pakainya pisang tanduk. Ciri khasnya berarti ya? Iya, Oh, namanya iya. kan pisang goreng Raja Tanduk. Ini rajanya pisang ya Mas ya? Kalau tanduk itu Kalau di Pekalongan namanya pisang gebiar. gembiar. Gebiar. Gembiar. Ini bisa dibilang paling mahal ya ini ya? Iya, itu karena belinya satuan. Belinya satuan. Kalau pisang yang lain kan tundunan atau cengkehan. Nanti ajur berarti Mas es batunya? Iya. Oh, Nanti iya. apa namanya nyampur semuanya. Selain pisang goreng ada apa aja nih Mas? Kalau kita menunya selain pisang goreng ada lumpia Bandung, terus kemudian ada tahu bakso sapi. Tahu bakso Sapi. sapi. Iya. Pakainya daging sapi berarti Iya, itu ya? bagi sapi full. Homemade sendiri itu Mas? Iya, semuanya bikin sendiri. Kalau lumpia Bandung isinya bengkoang. Bengkoang? Iya, Bengkoang buah itu berarti Mas? bengkoang itu ya besusu Oh. itu. Itu khas Bandung begitu pakainya. Itu lebih enak dibandingkan rebung ya. Kalau Semarang kan rebung. Oh iya iya. Kalau rebung kadang keluar pesingnya, kadang Bau-bau nggak enak gitu ya Mas ya? kalau orang nggak cocok kan nanti malah nggak suka. Kalau bengkoang lebih enak. Ini nggak pakai mixer kenapa Mas? Belum punya. Oh seharusnya pakai itu ya? Iya, ya sebenarnya kalau bagusnya itu malah bukan pakai mixer. Bagusnya pakai mesin itu, mesin bor listrik aslinya. Oh iya. Kalau mixer nanti nggak lama dia nggak kuat, ngaduknya nggak kuat. Ini proses pengadukan berapa lama Mas? Sebentar ini sampai ini aja apa namanya kondisi cairnya sudah sesuai, ya sudah paling 5 menit. Mas ini nih dulu pertama buka ada nggak Mas yang ngeremehin usaha Mas ini? Siapa gitu yang Ya. ngeremehin usaha jualan pisang gitu? Ada nggak? Ada ya, sampai ada yang bilang kuliah tinggi-tinggi jualannya kok gorengan. Ya sebenarnya itu kembali lagi ya ke kita. Saya jawab waktu itu saya tidak sedang jualan gorengan. Saya sedang membangun sebuah perusahaan. Jadi ya mungkin kita jualannya kayak gitu, tapi kalau kita punya pandangan yang jauh, perencanaan yang matang, ya insya Allah nanti pelan-pelan itu akan kelihatan, jalurnya kelihatan. Tapi kalau kita mikirnya ya sudah saya jualan gorengan toh, tidak punya pikiran yang besar, ya nanti kayak gitu terus. Nah ini Ya, Mas, untuk modal dan keuntungan nih Mas, berapa persen sih Mas? ya cukuplah buat makan keluarga. Buat makan 50%, keluarga. 50% ada Mas? Ya nggak sampai, kalau gorengan itu nggak gede. Kalau gorengan itu nggak gede. Yang penting saya pikirnya usaha itu ya buat tempat, buat karyawan, buat muter, itu udah cukup, udah lah. Sebelumnya di kota ini ada nggak Mas yang jualan seperti Mas ini? Ada sebelum saya ada 2 orang,
cuman pas saya mau buka itu tinggal satu. Ya, saya juga kan waktu itu survei dulu di sini apa namanya kompetitornya ada apa enggak, jadi saya coba. Mungkin saya hitung-hitung kok saya berani lah, udah saya mulai. Itu merasa saingannya Mas gak sih Mas? Kalau dalam berusaha itu ya malah kita membutuhkan saingan. Kita membutuhkan, kalaupun misalnya nggak ada saingan, kita perlu menentukan siapa saingan saya. Gitu. Jadi biar nanti kita ter-challenge itu untuk terus berinovasi. Betul. Ya kalau sampai hari ini mungkin karena beda segmen ya, walaupun produknya sama tapi beda target ya. Bisa dibilang saingan, bisa dibilang enggak karena beda sasaran. Terus nih Mas, kalau boleh tahu nih, omset per hari mencapai berapa Mas? Nggak gede kalau omset. Kalau omsetnya kecil lah. Ya cukup lah buat bayar tempat sama yang lain-lain gitu. Cukup ya Mas ya? Tinggal berapa pisang dikalikan harganya aja gitu ya? Ya, karena saya jualannya nggak cuma pisang ya, jadi apa namanya ya dari yang lain juga ada omsetnya, tambahan dari menu yang lain kan gitu. Kalau dari pisang tok ya mungkin nggak cukup kalau dari pisang tok. Kalau di pisang tok karena kan harga sewa kan mahal ya. Ini berarti masih nyewa ya Mas ya? Iya, ini sewa. Berapa per bulan? Ya jatuhnya mungkin kalau sebulan ya 1 juta kali ya. 1 juta. Cukup mahal ya Mas ya? Iya. Besar-besar gitu ya Mas ya? Iya. Panjang. Ya ciri khasnya saya kayak gini. Itu selonjor begitu berapa Mas? Satunya 3,5. 3,5. Oh, murah meriah nih teman-teman. Nah, 3.500. ini kalau ada teman dari Jawa Timur bilangnya ini harusnya 5.000. Harusnya. Terus ada teman di sini juga, wah ini kemurahan, ini harusnya 7,5 gitu. Oh. Tapi tergantung market sini juga Mas. Ya tergantung lokasi daerahnya gimana. Ya saya kembali lagi lah yang jualan yang penting terjangkau. Betul. Orang bisa berdiri. Oh, di pinggir-pinggirin dulu gitu ya Mas ya? Iya. Biar gak nempel ya? Biar nggak nempel, biar ada ruangnya. Ini berapa lama Mas gorengnya Mas? Gorengnya sekitar 15 sampai 20 menit karena ini gede-gede jadi kan lama. Ini pisangnya aja udah manis ya Mas ya? Iya, pisang manis. Ini bukan pisang raja, kalau pisang raja kan kecut. Pisang raja itu kecut. Saya ngambil pisang ini karena dia kecut iya tapi ada manisnya. Iya. Mantap nih. Ya pertama kalau harapan berdagang itu ya harga-harga lah ya, harga-harga sekarang kan tantangan kita di kuliner terutama kan harga bahan baku minyak, terus ada tepung, terus ada macam-macam kan. Itu pertama sih harapannya itu bisa kembali lagi kayak dulu harganya. Yang kedua sih kalau harapan untuk usaha ini ya pengennya bisa buat buka lapangan kerja lagi buat teman-teman, karena kebetulan ya ini yang rewang saya, yang teman yang ikut pergi di sini juga teman untuk kerjaan, yang lain juga masih banyak yang nanya, makanya ya semoga bisa buka lapangan kerja lebih banyak. Berarti ngasih peluang kepada orang lain ya Mas ya? Iya. Terus pesan nih Mas buat para pengusaha Mas, kasih Iya. pesannya. Ya kalau buat pengusaha, buat yang mau mulai usaha itu ya bekal pertama itu sebenarnya bukan modal ya. Bekal pertama itu ilmu dulu dikencengin, dibangun, disiapin, habis itu baru modal ya, keberanian lah ya, keberanian memulai. Kalau ilmunya udah cukup, itu nanti modal seberapapun itu pijakannya itu tepat. Modal segini itu nanti mulai dari berpijak yang mana, modal segini mulai dari yang mana itu nanti jadi tepat. Karena kalau pengusaha yang modalnya cekak kayak saya, sedikit sama saya itu jangan banyak coba-coba.
Kalau banyak coba-coba nanti habis modalnya. Iya. Nggak kuat. Terus nih Mas, cita-cita yang belum kesampaian Mas, apa Mas? Ya kalau cita-cita sih sederhana ya buat orang tua lah ya, buat bantu orang tua bisa memberangkatkan haji sama umroh, itu yang pertama. Yang kedua ya buat keluarga lah ya, biar tercukupi lah, saya maksudnya hidupnya lebih baik, sama teman-teman yang lain mungkin bisa buka lapangan kerja. Terus nih Mas, resepnya apa sih Mas bisa seramai ini dan bisa membuka toko di sini Mas? Ya itu balik lagi, resepnya pertama Ilmu. ilmu dulu. Kalau dengan ilmu itu kan kita bisa ngelihat nanti peluangnya di mana, nanti gimana caranya mengeksekusi ide, menjalankan ide itu lebih, istilahnya kalau ilmu itu membuat kita lebih tajam, itu untuk bergerak lebih tajam, tidak asal semangat kemudian buka. Kalau sekedar semangat yang lain juga semangat, karena bisnis itu kan yang penting itu kan bertahan, naik turun bahan baku kayak sekarang, gimana caranya biar bertahan itu ada ilmunya. 30-an per item. Iya. Berarti gorengan total berapa itu?